lainnya. Jangan pernah mempersulit orang lain. Kita bikin lapang, kita bikin dadanya jembar, dadanya penuh dengan perasaan yang luas bahwa dunia ini luas, rahmat Allah ini luas. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu min khalqihi wa khaliluh. Adda ar-risalah wa ballagha al-amanah wa nasaha al-ummah وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على النبي الرحمة وشفيع الغمة نبينا وسيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibadallah, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi hari ini kita berkumpul dalam hari yang dinamakan dengan Idul Fitri, hari puncak kemenangannya umat Islam, puncak kemenangannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan, kita telah masuk dalam sebuah madrasah, sebuah universitas dengan menu makanan yang hidangannya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menu hidangannya dijelaskan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menu tersebut intinya ada dua, yaitu takwa dalam makna hubungan kita senantiasa baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa dalam makna hubungan kita baik dengan sosial masyarakat. Untuk menu tersebut dibikinlah makanan dan diracik oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa. Menu pertama adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran adalah menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita membaca Al-Quran? Ibarat mobil, bahwa kita harus punya tujuan. Ibarat mobil, kita harus tahu arah, mana rambu-rambu yang harus kita lewati dalam hidup ini. Itulah Al-Quranul Karim, dalam rangka menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari bahwasanya Imam Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu nasi bil khair hina yalqahu Jibril fi Ramadan, fa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Wa kana Rasulullah sallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Imam Ibnu Abbas menuturkan bagaimana akhlak yang harus dibangun oleh seorang muslim yang bukan hanya pada bulan suci Ramadan. Ini adalah sebagai bekal mengarungi dia dalam menjalani kehidupan dunia, agar mobil yang kita kendarai ini senantiasa berada di jalan-jalan yang benar, mengikuti rambu-rambu supaya selamat sampai tujuan. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan Nabi Muhammad mencapai puncak kedermawanannya. Dermawan dalam baca Qur'annya, dermawan dalam solatnya,
dermawan dalam tahajudnya, dermawan dalam membantu orangnya, dermawan dalam silaturahimnya, dermawan dalam zakat infak sedekahnya. Puncaknya adalah ketika beliau berada di bulan Ramadan. Di saat beliau berjumpa dengan malaikat Jibril, dan di malam itu beliau senantiasa diajarkan oleh Jibril membaca Al-Quran. Dan adalah kedermawanan Rasulullah dalam kebaikan lebih daripada angin yang berhembus. Inilah ibadallah. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan membaca Al-Quran. Ramadan mengingatkan bahwa 11 bulan berikutnya Al-Quran harus senantiasa kita pegang, kita baca, kita amalkan. Inilah menjaga takwa kita, hubungan kita kepada Allah, syarat menjadi ahli surga. Yang kedua adalah melalui menu hidangan yang lain, yaitu membayar zakat, bersedekah, memberikan makan dan santunan. Inilah puncak daripada ketakwaan seorang hamba. Dikisahkan ibadallah dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melewati berjalan seseorang laki-laki yang sedang menangis di dekat pintu Ka'bah. Dia senantiasa bergelantungan dengan kiswah Ka'bah, kelambu Ka'bah. Dan dia berdoa, "Ya Allah, dengan kehormatan masjid ini, rumahmu ini, Ka'bah ini, ampunkanlah dosaku." Nabi Muhammad menegurnya, "Ya Abdullah, inna hurmatal mu'min a'zama indallah min hurmati hadal masjid." Mengapa engkau tak berdoa dengan menyebut kehormatan dirimu sebagai seorang beriman? Sungguh kehormatan diri sebagai seorang beriman lebih hebat di sisi Allah dari kehormatan Ka'bah ini. Laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apa dosa besarmu?" Nabi Muhammad bertanya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah orang kaya. Saya punya banyak peternakan, saya punya banyak kuda. Namun jika ada seorang laki-laki datang menghampiri saya minta sedekah, saya melihat seperti ada cipratan, kilatan api yang keluar dari wajah saya." Nabi Muhammad mengatakan, "Ya fasik, tanaha anni hatta la tuhriqani binarika." Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai orang fasik, menjauhlah dariku. Jangan kau bakar aku dengan apimu." Nabi Muhammad mengatakan, "Innaka law mitta la'iman fa akabbaka Allahu ilan nar walau sallaita alfa rak'atin wa sumta alfa amin." Hai orang yang bakhil, hai orang yang kikir, seandainya kamu mati masih dalam keadaan hina karena kamu fakir, karena kamu bakhil dan kikir, maka niscaya akan Allah lemparkan engkau ke dalam neraka. Sekalipun engkau sholat 1000 rakaat, sekalipun engkau puasa 1000 tahun, kalau kamu tetap bakhil dan kikir, tak mau membantu saudara-saudaramu, maka engkau akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ibadallah, Ramadan melatih kita berjiwa sosial. Ramadan melatih kita berjiwa senantiasa punya solidaritas. Itulah adab Idul Fitri. Itulah adab bulan Ramadan. Dan itulah adab yang harus kita pegang selama 1 tahun. Apa itu ibadallah? Yang pertama adalah silaturahim. Jangan ditinggalkan dalam Ramadan ini dan dalam Idul Fitri ini adab-adab Ramadan dan adab-adab Idul Fitri, di antaranya silaturahim. Manfaatkanlah bulan Syawal untuk silaturahim supaya hubungan sosial kita dengan orang tua, dengan adik kita, dengan sanak famili semakin dekat. Itulah sumber kekuatan umat Islam. Yang kedua adalah at-tabassut,
At-tabassut adalah akhlaknya orang-orang beriman yang pada bulan Ramadan dan Idul Fitri ini ditekankan. Apa itu? At-tabassut, memberikan kelapangan kepada makhluk lainnya. Jangan pernah mempersulit orang lain. Kita bikin lapang, kita bikin dadanya jembar, dadanya penuh dengan perasaan yang luas bahwa dunia ini luas, rahmat Allah ini luas. Yang ketiga adalah at-tausi'ah, memberikan bantuan pertolongan supaya manusia, saudara-saudara kita baik yang beriman maupun non-muslim merasakan kebaikan-kebaikan kita yang kita tanam sejak bulan suci Ramadan, yang kita terus pegang sejak Idul Fitri hingga sisa dalam 11 bulan ke depan. Ibadallah, yang ketiga, silaturahim, memberikan kelapangan, memberikan keluasan, bantuan rezeki. Yang keempat adalah jabrul khawatir. Orang-orang yang bersedih, kita hilangkan kesedihannya. Itulah madrasah Ramadan dan itulah adab Idul Fitri. Yang terakhir, tahqiqut takaful, mewujudkan solidaritas, bahwa kita ada yang kaya dan ada yang miskin. Maka yang kaya, yang dermawan akan menjadi ahli sorga, sebagaimana yang miskin, yang penyabar juga akan menjadi ahli sorga. Dikisahkan ibadallah bahwa seorang sahabat Nabi Anas bin Malik menuturkan, wahai Rasulullah, datang seorang fakir miskin. Saya adalah utusannya orang miskin dari seberang, negeri seberang. Nabi Muhammad menjawab, marhaban bika wa biman ji'ta min indihim, ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Selamat datang engkau dan selamat datang engkau yang datang dari orang-orang yang telah dicintai oleh Allah. Maka orang miskin ini terus menuturkan curhatan hatinya, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami dengan pahala mereka. Mereka berhaji, kami tak berhaji. Mereka bersodakoh, kami tak bisa sodakoh. Jika sakit orang kaya, maka saudaranya memberikan bantuan. Namun kami, ya Rasulullah, beginilah kondisi kami. Ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad menjawab, balligh anni al-fuqara anna man sabara minkum wahtasaba falahu salatu khisalin laisa lil agniya. Kabarilah dariku bahwa siapa orang miskin yang sabar. Bukankah Ramadan banyak kita temukan orang-orang miskin, betapa mereka tak bisa makan sehari-hari, maka kita pun dilatih agar memiliki rasa yang sama dengan mereka. Begitu sabarnya orang miskin, sekalipun miskin tetap berpuasa, melaksanakan ibadah salat, tak meninggalkan kewajiban-kewajiban, tak mengerjakan yang diharamkan. Siapa orang miskin yang sabar, yang mohon pahala kepada Allah, Allah berikan 3 yang tak Allah berikan kepada orang kaya. Siapakah ibadallah? Nabi Muhammad menjawab, yang pertama, sesungguhnya di dalam sorga ada sebuah kamar yang terbuat dari batu yakut berwarna merah, yang dapat dilihat oleh semua penduduk sorga sebagaimana penduduk bumi bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit. Kamar yang berbalut dari batu intan permata yakut berwarna merah tersebut Allah siapkan yang pertama bagi nabi yang fakir miskin, yang kedua bagi orang mati syahid yang fakir miskin, dan yang ketiga bagi orang beriman yang fakir miskin yang penyabar. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, yang Allah berikan hanya kepada orang fakir miskin, tak Allah berikan kepada orang kaya. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang miskin lebih dahulu ke dalam surga daripada orang kaya selama 500 tahun masanya setengah hari. Dan saat itu orang miskin telah bersenang-senang masuk surga 500 tahun, barulah orang kaya tersebut masuk surga belakangan. Dan sungguh Nabiullah Sulaiman masuk surga paling terakhir 40 tahun setelah semua para nabi masuk surga karena kekuasaannya yang luas. Yang ketiga, ibadallah, yang Allah berikan kepada orang miskin yang penyabar. Terus
Jangan pernah lepas, sekalipun miskin, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa, dan jangan mencuri, dan jangan mengambil hak orang lain. Jadilah orang miskin yang penyabar, akan Allah jadikan dia menjadi ahli surga. Yang ketiga, kata baginda Rasul, setiap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar yang dibaca oleh orang fakir miskin, maka pahalanya sekalipun orang kaya berdoa dengan yang sama, mengucap dengan yang sama, bahkan menginfakkan 10.000 dirham sebelum ia mengucapkan subhanallah, maka pahala yang Allah berikan kepada orang miskin lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada orang kaya. Dan itu berlaku bagi semua ibadah-ibadah lainnya. Mengapa ibadah Allah? Dalam prinsip Islam, semakin orang itu sulit, berat melakukan ibadah, pahalanya semakin besar. Bukankah puasa yang dilakukan oleh orang miskin lebih berat daripada puasa yang dilakukan oleh orang kaya? Semakin berat ibadah itu, maka pahalanya lebih besar. Pulanglah orang miskin tersebut, disampaikan kepada saudaranya yang miskin di negeri seberang. Mengatakanlah mereka, Rodina ya Rabb, Rodina ya Rabb, kami rela. Yang terakhir ibadah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Surga mendambakan orang kaya yang dermawan. Idul Fitri adalah puncak kemenangan bagi orang kaya yang dermawan. Dikisahkan oleh Imam Al-Hasan, baginda Rasul bersabda, "Aksiru ma'rifatal fuqara wattakhidhu indahum ayadi fa inna lahum daulah." Qila wa ma daulatum ya Rasulullah? Qala, "Idza kana yaumal qiyamati qila unduru man at'amakum kasrah aw kasakum syurbah aw saqakum thawba khudhu bi yadihi thumma amdu ilal jannah." Baginda Rasul bersabda, banyaklah kalian mengenal orang-orang miskin di sekeliling kalian, dan jadilah kalian penolong-penolong orang miskin. Sebab sesungguhnya, kata Rasulullah, orang miskin kelak akan memiliki kekuasaan yang tak dimiliki oleh orang kaya. Sahabat bertanya, apa kekuasaan mereka orang miskin di saat itu, wahai Rasul? Nabi Muhammad menuturkan kembali, nanti jika datang hari kiamat, maka orang miskin yang lebih dulu masuk surga dipanggil oleh Allah, unduru man at'amakum kasrah. Wahai orang miskin, lihatlah siapa yang telah memberikan kalian makan, memberikan kalian minum, memberikan kalian pakaian. Datangilah orang kaya tersebut, pegang tangannya, dan ajaklah masuk ke dalam surga. Maka ibadallah, yang akan membantu orang kaya masuk ke dalam surga bukanlah orang kaya, bukanlah pejabat, tapi yang membantu orang kaya yang paling terakhir masuk surga, karena dia harus melewati proses yang panjang, maka yang punya kewenangan untuk mengajak masuk ke dalam surga adalah orang fakir miskin. Ibadallah, inilah yang dapat khatib sampaikan. Semoga Idul Fitri dengan nilai-nilainya senantiasa terus kita pegang. Silaturahim, membantu orang lain, meluaskan urusan orang lain, jangan dipersempit. Kemudian tutuplah rasa kekecewaan orang lain dengan membantunya, dengan memberikan kebahagiaan kepadanya, menutup kesedihannya. Itulah adab-adab Idul Fitri. Dan yang terakhir, lakukan terus tahqiqut takafulil ijtimai. Terus kita bangun solidaritas sosial. Itulah kekuatan zakat yang jika diterapkan, negeri ini akan makmur, gemah ripah wahjunawi. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا بربوبيته وإدغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أصحابه المصابيح القرر ما اتصلت أذن بنظر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا رب العالمين واخذل من خاذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وذريتنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ya Allah ya Tuhan kami di pagi hari ini ya Allah kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah pada hari yang fitri ini ya Allah di saat seluruh malaikat-malaikat menyaksikan kedatangan kami ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kami ya Allah kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah para guru kami para pendahulu kami pejuang-pejuang kami saudara-saudara kami lapangkanlah kubur mereka ya Allah sinarilah kuburan mereka dengan amal-amal soleh ya Allah ya Tuhan kami yang kumpul di sini ya Allah janganlah Engkau tinggalkan pada tempat ini ada orang yang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Allah ada orang yang fakir kecuali Engkau berikan kekayaan kepadanya ada orang yang kesulitan kecuali Engkau mudahkan ada orang yang mendapat ujian semoga Engkau angkat ya Allah ada hutang semoga Engkau bayarkan ada hajat-hajat kami semoga kiranya Engkau mudahkan dalam urusan kami ya Allah ya Tuhan kami tumbuhkanlah rasa cinta di antara kami di antara anak-anak bangsa ini ya Allah jadikanlah negeri kami negeri yang gemah ripah loh jenawi balatun thayyibatun rabbun ghafur khususnya Indonesia dan umumnya negeri-negeri Islam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa salu min fadli yu'tikum wa la akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.